Bos, salah satu menu yang jadi favorit banyak orang Indonesia adalah ragam makanan Jepang. Bener nggak? Apalagi buat pecinta makanan sehat, pasti doyan banget ya. Mulai dari sushi sampai ramen, banyak banget penggemarnya. Kayaknya kita semua yang punya anak pasti tahu bahwa anak-anak kita pasti suka makanan Jepang. Anak manapun pasti suka makanan Jepang. Suka ramennya, suka sushinya, suka gyozanya. Makanan Jepang tuh kayaknya buat lidah Indonesia kena banget. Dan buat lidah bule pun masih kena. Jadi ya emang selera kita banget. Wih, saking sukanya sama makanan Jepang, siapa sangka pasangan selebritis Andrew White dan Nana Mirdad sampai membuka sendiri restoran Jepang di Bali. Jadi kita pikir, ya it would be nice kalau misalnya kita punya tempat ngumpul sama teman-teman di mana anak-anak bisa enjoy juga. Makanya konsep kita juga adalah konsep family-nya. Berawal dari suka, lama-lama jadi usaha. Ini baru jempol, bos. Bisnis restoran Jepang Andrew dan Nana ini buka sejak masa pandemi. Bermodal gudang dan beberapa perabot bekas, pasangan yang dikenal romantis ini menyulap tempat ini jadi restoran yang cantik. Halo Bang, Hai bos! saya Nana Mirdad. Saya dengan Andrew. Dan kebetulan kami berdua adalah pemilik dari Easy! Nah, kebetulan Easy ini adalah restoran Jepang di Bali, di Sanur, yang family friendly banget. Dan nuansanya sangat Japanese street food. Yes, mau tahu lengkapnya seperti apa? Langsung lanjut di Cuan, Bos. Biar rasa Jepangnya makin terasa, resto unik ini juga menyediakan jasa persewaan kimono, bos. Cocok banget buat kulineran sekaligus foto keluarga. Karena kimono buat bapak, ibu, sampai anak-anak ada semua. Harga sewa kimononya mulai dari Rp50.000. Tapi kalau pengunjung berbelanja makanan sampai Rp500.000, kimononya bebas dipakai secara gratis, bos. Resto ini makin unik karena mengusung konsep street food. 80% area di sini dibuat outdoor dengan 6 outlet yang berbeda. Kita bikin experience-nya ngerasa kayak street food. Ini bukan sekedar hanya restoran aja yang datang pesan makan gitu kan. Kita bikin seakan-akan ini kayak bener-bener di janggang kecil di Jepang gitu loh. Jadi seakan-akan setiap stand-nya beda-beda sendiri, dijaga dengan keluarga yang beda-beda, ada bapak-bapak tua yang jaga ini, ada anak muda yang jaga si dessertnya gitu kan. Padahal emang kita semua, cuman biar experience-nya nggak hanya duduk pesan makan. Kalau mau makan sekaligus mencuri ilmu dari chefnya, lihat saja live cooking teppanyaki di kedainya. Wih, kokinya lihai banget ya mengolah teppanyaki. Kalau mau icip teppanyaki, siapkan budget mulai dari Rp95.000. Jangan lupa juga melipir ke kedai sushi ya, bos. Ada 20 varian sushi yang seru-seru loh. Harganya mulai dari Rp25.000 saja. Bingung ya saking banyaknya pilihan? Mending kita tanya Nana Mirdad, apa menu favoritnya? Siapa tahu kita juga bakal suka kan, bos? Hai Bos, jadi di Easy Izakaya Street ini tuh ada banyak menunya. Sebenarnya kita punya macam-macam dari takoyaki, terus ada teppanyaki, yakitori gitu, sampai ramen, sushi gitu. Pokoknya lengkap. Nah, kebetulan kalau untuk aku pribadi, aku paling seneng banget sama gyozanya di sini. Buat aku enak banget. Terus beef tenderloinnya juga itu kesukaan anak-anak banget. Udah gitu takoyakinya juga must try banget. Jadi kalau dan banyak semuanya enak sebenarnya di sini. Nah, sebelum disajikan di piring konsumen, menu-menu ini sudah melalui seleksi panjang, bos. Sama teman-teman ya, awalnya pasti kita food tasting beberapa kali dulu, terus sebenarnya lebih ke suara bersama sih gitu, yang mana yang menurut kita sama-sama enak, yaitu yang kita keluarin. Makan besar udah, sekarang waktunya cuci mulut nih. Ada mochi dengan resep asli Jepang nih. Dengan Rp30.000 saja, mochi yang lembut dan kenyal ini sudah bisa dicicipi. Selama 7 bulan beroperasi, rata-rata ada seratusan orang yang mampir setiap hari.
Wah, lumayan ramai ya, Bos. Jadi selama ini amin-amin aja kita belum pernah rugi, karena kebetulan juga pas kita buka itu pas kita nggak tahu sih waktu itu, cuma pas itu pandemi mulai kebuka, jadi penerbangan mulai masuk segala macem. Jadi kita untung banget ya, timingnya pas banget. Sampai sekarang kita masih amin-amin aja, masih oke-oke terus. Wih, keren ya. Belum pernah rugi loh. Jadi penasaran nih, berapa ya omset restoran ini? Coba kita hitung yuk. Let's say ada 100 orang yang datang setiap hari. Anggap saja satu orang yang datang hanya pesan satu menu dengan harga rata-rata Rp40.000. Artinya pendapatan sehari minimal sekitar 4 jutaan rupiah. Wah, kalau sebulan paling sedikit 120 juta rupiah bisa dikantongi, Bos. Lumayan banget kan cuannya? Kita tanya yuk ke Andrew White. Nama mereka di dunia hiburan ikut mendorong bisnis ini nggak sih? Jujur yang orang-orang penduduk lokal di sini nggak terlalu ikutan dengan keartisan di Jakarta. Apalagi expat-expat yang tinggal di sini ya, mereka nggak kenal kita siapa. Tuh, nggak selamanya artis tuh aji mumpung, Bos. Serius menjalankan bisnis lah yang jadi utama kesuksesan. Rutin mengevaluasi dan menghadirkan menu baru setiap beberapa bulan sekali juga jadi kunci suksesnya Easy Izakaya Street. Cakep kan, Bos? So bos, udah lihat kan tempat kita kayak gimana? Yes, dan untuk kalian yang para pemula bisnis, jangan ragu deh. Yang penting cuan, Bos. Ini dia, cupang. Ikan berekor indah yang naik daun sejak pandemi. Ini dia nih, Bos Reza jebolan Smash yang bikin usaha ikan cupang. Kalau dulu Reza Smash cari cuan dari hobi dance dan bernyanyi, sekarang sih masih sama, cari cuan berdasarkan hobi, cuma beda aliran. Reza lagi mendalami dunia percupangan, farmnya ada di Bogor. Pas banget bosku, kita bakal diajak keliling nih. Halo bos, asik. Sekarang kalian ada di farm saya bos, di Bogor. Mau tahu kayak gimana keseruan di dalam percuanan ikan cupang bos? Langsung ikutin saya terus ya, gas! Jualan cupang emang bisa dapat untung bang? Secuan apa sih? Secuan apa? Bisa sampai 800%, 1000% dari harga modal. Parah. Wah, seru nih kalau ada ngomongin angka gede. Spill omsetnya juga tuh bang. Kalau sebulan bisa sampai 50. Itu pun lagi sepi. Karena yang tadi dilihat itu yang satu lubukan gini tuh kan ratusan ekor. Kadang-kadang tuh orang-orang tuh nyarinya nggak satu ekor. Mereka ambil partai ya. Mereka ambil 10 ekor, 20 ekor. Dengan harga paket segini gitu. Oke. Lagi sepi aja bisa dapat 50 juta. What? Aja gile bosku. Makin gerah nih ya ngomongin duit puluhan juta. Ya udah, gini Bang Reza. Paling mahal satu cupang bisa laku berapa? Di sini pernah laku 50 juta satu ekor. 50 juta indukan. Ada yang nawar juga sampai lebih. Karena kita sayang banget sama ikan cupang. Dan ini adalah bibitnya sempat kita nggak lepas gitu. Sempat kita nggak lepas karena terusan anaknya ini kan bisa jadi jutaan gitu. Lagi BU alias butuh uit. Cupang ditawar 50 juta per ekor. Walau sayang, tetap harus dilepas lah. Cuan gitu loh. Bos, balik lagi soal Reza dan Smash. Itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan ya. Dulu, kalau nonton TV, isinya Smash semua. Tapi, apakah itu ngaruh ketika kini Reza menjalani bisnisnya? Nah bos, di cupang ini male sama female lebih identik female yang mahal. Lebih mahal karena female inilah mesin pencetak anak bangsa bos. Ya emang ngaruh bos, jangan iri ya. Buat kita-kita yang gak punya nama besar, tetap bisa banget sukses dalam bisnis. Meskipun Reza famous, bukan berarti gak paham tentang percupangan. Dia fasih banget bos, tentang pengelolaan cupang duniawi dari hulu ke hilir. Well prepared dan menerawang gen apa yang bakal hype di bulan berikutnya, juga Reza lakukan. Paranormal cupang jadi side job juga nih, haha. Oke bos, ini adalah tempat sakral bos di sini. Ini
ada 12 tempat perkawinan ikan cupang. Ya aku kayak Black Avatar ini, aku ikutin zaman sekarang. Kalau main kuncop, aku main kuncop gitu. Terus aku sebelum aku main kuncop, aku beli indukan yang bagus. Aku udah ternakin dulu nih buat pegangan, buat nunggu 3 bulan 4 bulan ke depan nih. Kayak gitu. Apalagi sih yang bagus gitu, aku beli dulu gitu. Perawatan yang dilakukan Reza salah satunya dengan menyeimbangkan air dan daun ketapang. Tips lain ketika udara terlalu dingin, bisa dicampurkan air dengan kayu secang supaya ikan tetap berada di suhu yang seharusnya. Nah, soal jualannya nggak di sini-sini aja bos, sampai ke luar negeri juga seperti Jerman, Jepang, dan negeri jiran Malaysia serta Singapura. Ngeri ya, ikannya boleh kecil, cuannya bikin dompetmu merinding. Tenang bosku, ada triknya supaya ikan bertahan lama di perjalanan yang cukup memakan waktu berhari-hari. Oke bos, jadi kita sekarang mau packing. Kebetulan banget kemarin ada buyer dari Jerman. Dia beli 3 ikan di kita mau packing ke luar negeri nih. Tips and triknya biar ikan ini selamat sampai tujuan dan bertahan beberapa hari. Perhatiin baik-baik ya bos, yang paling penting air jangan terlalu penuh supaya tidak kekurangan oksigen. Setelah itu, lapisi dengan tisu kering yang dibasahi air supaya ikan tidak kepanasan di jalan. Lalu packing lagi menggunakan styrofoam. Nah ini siap kirim ke Jerman biar jadi cuan bos. Sarang heo. Reza juga punya alasan tersendiri kenapa mendirikan farmnya di Bogor. Karena kalau di Bandung dan cuaca lagi ekstrim, cupang-cupang jadi gampang sakit bahkan mati. Kan babang jadi sedih. Terakhir sebelum berpisah, bagi tips dong Reza buat calon-calon bos cupang di rumah. Pertama sih aku nyaranin suka dulu sama cupangnya. Kedua, harus berani nyentuh yang namanya kutu air, cacing sutra, jentik nyamuk, karena ketiga pakan hidup itu adalah pakan yang bagus buat cupang. Pergantian air 3 hari sekali lah maksimal. Reza aja kasih makan langsung loh bos cupang-cupangnya. Gak ada tuh kita jijai dalam kamusnya. Anggap aja ini harum duit bos. Kita serok dulu ya, nggak boleh jijik. Oh, lihat kutu airnya merah-merah jambu. Kita kasih makan. Selamat makan. Happy lunch. Mantap, bos. Tips berikutnya, jangan insecure kalau pengetahuanmu tentang cupang masih dikit bos. Justru waktu yang tepat buat gali ilmu ke senior cupang. Banyak banget orang-orang di percupangan termasuk suhu-suhu gitu ya. Suhu-suhu yang emang sangat membantu ke junior-junior. Ayo kalau mau jualan cupang gitu, asalkan rajin ngomong. Catat ya bos, minimalisir kerugian dengan perhitungan yang tepat. Biar nggak cenat-cenut pusing kepala kalau duit kebakar sia-sia. Bos, nggak berasa, bentar lagi tahun baru ya. Waktunya liburan dong. Hihi. Ada rencana liburan ke Bali? Mantep tuh. Biar pikiran plong, boleh dong nongki cantik sambil ngobrol bareng Besti. Sambil menikmati laut dan pantainya Bali yang cantik banget. Sini, ke Setuja di pantai aja. Yes, sesuai namanya, lokasinya beneran di pinggir pantai. Ternyata, kafe asik ini adalah milik pasangan selebritis Ayu Dia Bing Slamet dan Dito Percussion yang belakangan memutuskan pindah ke Bali. Biar terlepas dari hiruk-pikuk ibu kota, bos. Masih inget kan sama pasangan yang kisah cintanya diadaptasi menjadi film Teman Tapi Menikah ini? Ternyata keduanya gak cuma jawara di dunia seni, tapi juga jago mengelola usaha sendiri, bos. Gak percaya?
Nih buktinya. Selain Stuja, Dito dan Ayudhya juga membuka warung kopi di New York, Amerika Serikat. Wih, si Warkop NYC ini bahkan sempat viral loh karena menunya yang merakyat banget. Yes, andalannya adalah kopi Nusantara plus mie instan dan aneka masakan Indonesia. Wah, ya udah, fix jadi pengobat rindu para WNI perantau di Amrik deh. Tapi sekarang kita jangan jauh-jauh ke Amrik dulu deh, Bos. Kita ngulik dulu bisnisnya Stuja di Bali aja. Bos, welcome to Stuja. Kita lagi ada di Stuja di pantai. So, buat teman-teman yang pengen nyobain hal yang baru dari Stuja, bisa langsung di sini. Jadi tetap di Cuan Bos. Uniknya, ide bikin kafe pinggir pantai ini muncul waktu Dito lagi surfing, Bos. Terus, lah kok nemu lahan kosong yang bisa disewa dengan harga bersahabat. Jadi deh si Stuja ini lahir dan sekarang makin besar, Bos. Serunya, semua pengunjung yang udah memesan menu apa aja bebas naik kano Stuja di pantai, Bos. Jos nggak tuh? Ngopi, ngobrol sambil naik kano. Alamak, cocok banget buat healing nih. Nah, main kanonya kudu nunggu laut pasang ya, Bos, biar si kano nggak nyangkut. Konsep homey dengan warna-warni bumi begini bikin tamu jadi lupa berdiri, Bos. Apalagi ada mini pool yang menghadap langsung ke pantai. Ngobrol jadi makin asik kan? Buat yang pengen total outdoor, rebahan aja di sofa bed. Dijamin penat pikiran langsung minggat. Buat para pemburu sunrise dan sunset, tempat ini cocok banget. Karena Stuja buka mulai dari jam 6 pagi sampai 11 malam. Cemilannya enak-enak pula. Salah satunya ini nih, menu favorit di sini, bakmi genyol. Ini 100% halal ya, Bos. Genyol-genyolnya datang dari lemak sapi. Rasanya gurih pedas, bikin gosipan makin panas. Mie seharga 55 ribuan ini bisa laku sampai ratusan porsi loh per bulannya. Nah, kalau yang doyan dessert, ada banyak banget pilihannya, Bos. Harganya mulai dari 36 ribuan aja. Best sellernya ini nih, croissant almond coklat yang manis banget ketemu secangkir kopi Stuja. Jadi yang paling gue suka dari Stuja dan produk yang menentukan kopinya itu enak apa enggak adalah Americano. Simple, ini espresso base sama air sama es. Dan ini lo harus coba di sini. Karena ini buatan gue. Mantap. Kopi racikan Dito ini favorit banget loh, Bos. Apalagi Dito dan Ayu serius banget mendesain konsep menu di sini. Yang jelas kita bukan ikut-ikutan tren. Kita juga tahu apa tuh modulnya, SOP-nya, karena semua di dalam Stuja F&B ini produknya itu diciptain sama Ayu sama gua. Jadi lidahnya dari kita, terus kita ngajak orang untuk ayo bisa nggak buat yang model kayak gini yang kita suka. Jadi kita benar-benar tahu produknya, itu sih yang paling penting dalam bisnis kuliner atau F&B ini ya. Jadi jangan sampai kita cuman investasi tapi nggak tahu apa yang dibuat. Itu bahaya banget sih. Gitu. Pantes aja, 500-an porsi makanan dan minuman ludes tiap hari, Bos. Cuannya seger bener, Bos. Antara 20 sampai 50 juta rupiah bisa masuk per hari. Lah kalau sebulan, minimal 600 jutaan, Bos. Alamak. Nah, ada satu hal yang jadi penentu sukses enggaknya bisnis kafe semacam ini, Bos. Nggak cuma dicari yang piawai mengolah berbagai menu sajian aja loh, tapi keramahan dan etika perilaku para staf juga jadi penentu jalan atau tidaknya bisnis ini, Bos. Oke, Bos, udah lihat kan gimana Stuja di pantai. So, makanya kesini, Bos, biar cuan, Bos. Lo bisa lihat semuanya dan ikutin, Bos. Cuan, Bos! Bos, kalau urusan kuliner yang mendunia, salah satunya ya pasti Chinese food ya.
Rasanya hampir di negara manapun kita bisa menemukan aneka pilihan olahan oriental ini. Abis, rasanya enak sih, sehat pula, jadi makin banyak deh penggemarnya. Sebut saja capcay, bakmi, dimsum, fuyung hai, dan aneka olahan nabati dan hewani lainnya yang di lidah kita tuh bisa mendarat dengan nyaman banget. Happy tummy, happy me. Bikin happy lah pokoknya bos. Ngomong-ngomong tentang happy nih, hari ini kita akan mengajak bos semua menyambangi artis cantik yang bisnis restoran masakan orientalnya mendulang cuan segaban bos. Siapa dia ya? Happy Salma. Siapa nih fans berat aktris cantik yang ikut memberi warna pada rangkaian adegan film Dilan? Film ini viral di mana-mana gara-gara penontonnya pada nostalgia dan pada bucin lihat akting para pemainnya. Nah, Happy Salma berperan sebagai Ibunda Milea, kekasih Dilan. Happy memang dikenal aktif banget di berbagai aktivitas seni teater dan pemotretan bos. Tapi nggak cuma itu, ibu dua anak yang tetap jelita ini ternyata sangat jago berbisnis. Mulai dari bisnis perhiasan hingga kuliner, ia jalani bersama sang suami tercinta. Nah, Happy dan suami yang sama-sama menggemari masakan Cina pun akhirnya membuka restoran di Bali dengan ratusan pilihan menu oriental yang lezat. Sudah 7 tahun, resto yang memadukan cita rasa tradisional Tiongkok Kanton dengan sentuhan modern ini jadi tujuan para penikmat kuliner. Saking cuannya, sudah 3 cabang resto yang dibuka di Bali dan Jakarta, bos. Hai bos, ketemu dengan saya Happy Salma di restoran yang namanya Happy Cepi. Kita lihat yuk ada menu apa aja, makanan apa aja yang jadi andalan di Happy Cepi yang ada di Bali. Yuk sini masuk. Bisnis kuliner emang gak ada matinya ya bos. Buktinya Happy dan sang suami sebelumnya juga sukses menjalankan Biku Restoran. Disusul kemudian Happy Cepi ini. By the way, kenapa namanya Happy Cepi ya? Apa ini tanda cinta sang suami buat Happy? Kayaknya seolah-olah suami saya sayang banget sama saya, namanya Happy Cepi gitu. Kayaknya happy banget, padahal kayaknya bukan deh. Itu lebih ke karena kayaknya ada bahasa slang gitu di lingkungan temen-temennya happy Cepi, happy tummy gitu. Wah, kalau gitu berarti 115 pilihan menu yang ada di sini pasti bikin happy ya. Apalagi harganya bersahabat, mulai dari Rp36.000 saja bos. Ini nih menu yang paling banyak di request pelanggan. Mulai dari sizzling beef black pepper sauce, crispy chicken pau, ceker ayam pedas, hakau udang, bapau bebek packing, brokoli jamur siram saus tiram, nasi goreng udang, dan bebek panggang Hongkong. Aduh ngiler bos. Best sellernya di Happy Cepi salah satunya ini nih, bebek packing ducknya ini. Nanti makannya seru deh, nanti aku kasih lihat ya cara makannya. Menu tradisional barbecue Peking duck ini butuh waktu masak hingga 5 jam bos. Cara makannya juga asyik karena harus diracik di atas kulit lumpia, lalu oles sambal spesial, ditambahkan sayur-sayuran, dan ditutup dengan kulit bebek yang crunchy abis. Aduh, nikmatnya bos. Kenal ini bos, chef yang sudah 30 tahun mengolah masakan oriental, Pak Subandi. Ia berbagi rahasia kerenyahan kulit bebeknya, yaitu dengan menyiramnya bolak-balik menggunakan minyak rempah panas. Rasanya makin unik karena bebek packingnya didatangkan khusus dari Malaysia, bos. Dalam sebulan bisa habis sampai 500 ekor bebek. Wih, banyak banget ya. Makan tanpa sambal kayak ada yang kurang ya. Nah, makanya Happy juga menyediakan 3 jenis sambal, yaitu Oisin sauce, Chinese chili sauce, dan crispy chili sauce. Saking doyannya para konsumen, sambal ini sampai dijual dalam kemasan untuk buah tangan, bos. Yuk bos, kita sempurnakan momen kulineran kita dengan minuman segar yang paling favorit, Chamomile Strawberry Tea. Paduan ketiga bahannya ditambah elderflower syrup menghasilkan rasa asam manis yang seger banget. Nah, kalau lagi pengen yang anget-anget, ada teh krisantemum yang diblend dengan ramuan khusus nih. Harganya mulai dari Rp28.000 bos.
Pengunjung juga dibikin nyaman dengan desain interior yang didominasi warna merah yang nyaman banget buat makan sekeluarga. Terbukti 5 ribuan orang datang setiap bulannya, Bos. Bisa orang tuh pelanggannya itu dari tahun ke tahun sama gitu. Jadi kayak momen yang mereka nantikan untuk ngumpul bersama keluarga. Setiap hari Minggu bisa ada keluarga-keluarga yang sama balik lagi makan di sini. Mbak Happy jadi penasaran nih, berapa sih omset resto ini? Kalau mau menyebut angka saya kayaknya nggak enak ya kalau nyebut angka, tapi ya cukup cuan, Bos. Oke deh, biar tim cuan aja yang ngitung. Kalau ada 5 ribuan orang yang datang dan memesan menu seharga misalnya Rp50.000, berarti omset per bulan sudah mencapai 250 jutaan, Bos. Ini belum termasuk pendapatan dari cabang lain loh, Bos. Beneran, cuannya bikin happy ya, Bos. Biar makin happy, jangan lupa berfoto di spot beca oriental dan patung Laughing Buddha di tengah kolam ini ya, Bos. Gak cuma berfoto, pengunjung juga bisa melempar koin keberuntungan sambil menaruh harapan. Hai, ini kalau di Happy Chappy biasanya sebelum pulang mereka nih tamu-tamu itu suka bawa koin. Terus dilempar koinnya dan katanya dalam hati berdoa biar dapat keberuntungan. Ya buat seru-seruan aja. Kan kalau memang jadi kenyataan kenapa enggak ya, anggap aja doa. Sekarang nih saya udah nyiapin koin-koin, saya mau berdoa dulu biar semua bos-bos cuan-cuan di seluruh Indonesia semua berkat dan penuh kebahagiaan. Bos, yang namanya memulai bisnis jelas banyak tantangannya ya. Gak cuma cari cara mengeruk keuntungan sebesar mungkin kan, tapi juga gimana caranya kita menjaga biar bisnis yang kita jalankan berumur panjang. Kayak Transmedia gitu, Bos, yang tanggal 15 Desember kemarin genap berusia 21 tahun. Wah, gimana tuh biar bisnis long lasting begini? Ternyata ada triknya, Bos. Nih, kita bocorin ya. Pertama, pastikan produk kita berkualitas dan punya nilai jual tinggi. Pastikan konsumen kita mendapatkan apa yang mereka butuhkan, Bos. Kalau di Trans7, ya semua programnya kudu bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan pemirsanya, Bos. Mulai dari tayangan ramah anak, sampai program yang sukses bikin hati gembira, ada semua di kita. Kedua, modalnya mesti mencukupi, Bos. Ini bukan cuma urusan duit aja loh, tapi modal terpenting perusahaan adalah karyawan dan sumber daya manusianya, Bos. Gimana caranya semua karyawan bisa bekerja dengan baik, kebutuhannya terpenuhi, dan mampu bekerja secara profesional, Bos? Baru deh, kalau karyawannya jempolan begini, modal finansial yang sudah ditanam bakal berbuah dan terus berkembang, Bos. Nah, berikutnya, kemasan juga jangan lupa dipercantik, Bos. Gak cuma bagus dilihat, tapi juga harus membuat konsumen aman menggunakannya. Sama tuh, program-program Transmedia juga dikemas dengan baik, biar penonton mendapatkan tayangan yang sehat, menarik, informatif, dan menghibur, Bos. Oh iya, Bos, harga barang atau jasa yang kita tawarkan juga kudu masuk akal. Kalau kemahalan atau kemurahan, justru bakal jadi masalah. Tapi tenang, Bos, kalau program-program Transmedia sih bisa dinikmati gratis. Tinggal ceklek aja TV-nya. Kami akan hadirkan program yang terbaik. Satu hal lain yang penting adalah pilihan lokasi dan izin usaha, Bos. Pastikan bisnis Anda mudah dijangkau pasar dan kelengkapan izinnya udah lengkap. Nah, biar konsumen lebih gampang mendapatkan produk kita, layanan online bisa jadi andalan, Bos. Kayak Transmedia juga. Siaran digital kita udah siap diklik setiap saat loh. Terakhir, promosi wajib gencar, Bos. Walaupun sudah punya nama besar, promosi tetap harus jalan terus, biar brand kita selalu melekat di hati konsumen. Sama, Trans7 juga kok, Bos. Sosial media digas terus.
Bikin program off-air dan ketemu langsung sama penonton juga sering. Biar bos-bos semua tetap sayang sama Trans 7. Iya nggak, Bos? Satu hal lagi, kita mesti selalu saling bantu, Bos. Biar berkah kan? Kayak program kesayangan kita ini, Cuan Bos, yang selalu berusaha berbagi inspirasi biar bos semua punya semangat berbisnis sendiri. Tujuannya, ya biar selalu cuan, Bos. Jadi, pantengin terus Trans 7, Sabtu dan Minggu jam 12 siang ya. Jangan sampai lupa.